Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk kita semua, terlebih khusus Bapak Lazarus Jahamat. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Marcelina Wule, NIM 17230300016. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit review buku 7 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema masalah sosial pembaruan sensus. Yang bab pertama, pendekatan sosiologi untuk masalah sosial. Masalah kami yang paling serius adalah masalah sosial yang tidak ada teknisnya, solusi hanya solusi manusia. Menurut George E. Broff Jr., majalah IME menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama buruknya dengan dekade masa damai dimanapun di seluruh negeri sejarah. Dari satu dekade yang ditentukan oleh teror, perang, bencana alam, ledakan ekonomi, dan kekacauan ekonomi, ketakutan, ketidakmananan, perpecahan, kemunduran masyarakat menengah. Kelas dan kehidupan Amerika yang penuh gejolak ini. Berikut beberapa indikator dari meningkatkan masalah sosial selama dekade yang penuh gejolak ini. Yang pertama, pemilihan presiden tahun 2000 adalah yang paling memecah belah dan membingungkan dalam sejarah Amerika dengan terpilihnya George W. Bush. Meskipun jumlah 500 lebih sekitar suara dari Al Gore. Yang kedua, teoris Islam menerbangkan jet yang dibajak ke World Trade Center dan Pentagon menewaskan hampir 3.000 orang. Yang ketiga, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada tahun 2001. Pada Kongres 2002, tindakan militer resmi terdapat Irak. Perang ini menelan biaya sekitar 2 triliun, nyata lebih dari 5.000 orang Amerika dan ratusan ribu yang tidak diketahui oleh Irak dan Afghanistan dan selanjutnya menguncang Timur Tengah. Yang keempat, badai Katrina menghancurkan pantai Teluk pada tahun 2005, bencana alam terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, menyebabkan 1.500 kematian, kerusakan senilai 100 miliar, dan perpindahan ratusan ribu orang. Yang kelima, pasar saham kehilangan 26% selama dekade ini. Atau pada tahun 2008 saja, Dow turun 36% dan
5.000 turun 38,5%, yang terburuk menurut sejak tahun 1930-an. Yang terakhir, pengangguran meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 10% pada akhir dekade ini. Penciptaan lapangan kerja bersih selama dekade tersebut adalah nol, atau dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata keuntungan menciptakan adalah 20%. Herbert 2010. Populasi resmi Amerika Serikat melampaui anggota 300 juta pada 7,46 pada tanggal 17 Oktober 2006. Kesenjangan ketimbangan. Pada hari ini kekayaan dan pendapatan orang kaya meningkat, sementara pendapatan pekerjaan merana. Kesenjangan ketimbangan sekarang sudah mencapai rekor tinggi, mengakibatkan kelas menengah berkurang. Dalam kata Bill Moyers, ketika kekayaan besar terkumpul di puncak, masyarakat lainnya tidak mendapatkan keuntungan secara profesional. Pada tahun 1960, kesenjangan antara 20% teratas dan 20% terbawah adalah 30 kali lipat. Yang berikutnya, jenis masalah sosial. Pada buku ini membahas 2 jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Yang berikut, sosiologi tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Yang pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional ini, kegagalan masyarakat, penjabat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan orang miskin. Sosiologi memiliki banyak berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpanan tertentu. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami di sini bagaimanapun adalah pelanggar norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagai besar penyimpangan adalah korban yang tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk menyimpan mereka, sebaliknya sistem tempat mereka untuk harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpanan seperti hambatan kesuksesan yang dihadapi anggota kelompok minoritas membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berpartisipasi secara tidak profesional dalam perilaku menyimpan. Dengan alasan lainnya, dari fokus tradisional pada pelanggaran normal adalah karena penyimpangan itu sendiri didefinisikan secara budaya dan diberi label secara sosial. Sosiologi sangat tertarik pada proses sosial dan budaya yang melabel beberapa tindakan dan orang sebagai penyimpangan dan orang lain seperti biasa. Perilaku tertentu diberi label sebagai masalah sosial, sedangkan akibat aktivitas lainnya yang menurut beberapa kriteria lain
akan menjadi masalah sosial. Orang yang berkuasa memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang mendapat label negatif dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, tidak ada standar mutlak yang menginformasikan warga negara tentang apa yang menyimpan dan apa yang tidak. Didefinisi kami tentang penyimpangan tergantung tentang perilaku, apa yang ditetap hukum untuk hukuman. Yang berikutnya, kondisi sosial. Jenis masalah sosial kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini, fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, apa biasanya dari sistem atau bagaimana penghargaan sosial distribusi? Apakah beberapa kategori orang menderita atau untung karena bagaimana sekolah diatur atau juri dipilih, karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri, atau karena cara perawat kesehatan terkirim. Yang berikutnya, sebagai contoh 6 kepercayaan umum tentang orang miskin dan ras minoritas disajikan dan diskusikan. Yang pertama, kebanyakan tunawisma menjadi cacat karena obat-obatan, penyakit mental, atau gangguan fisik. Fakta menunjukkan bagaimanapun bahwa tunawisma sebagai besar tidak deficient tetapi tidak jauh beberapa dengan neonmales. Yang kedua, remaja Afrika Amerika dan Latin lebih cenderung merokok daripada remaja kulit putih, tembakau, dan menjadi peminum alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, kesejahteraan membuat orang tergantung, malas, dan tidak termotivasi. Yang keempat, kesejahteraan diberi dengan lebih murah hati kepada yang miskin daripada yang tidak miskin. Yang kelima, orang Afrika Amerika memiliki kesamaan dalam perilaku mereka. Yang berikut, yang keenam, wanita yang belum menikah memiliki bayi untuk meningkatkan tunjangan kesenjangan mereka. Kita bisa memiliki masyarakat demokratis atau kita bisa mendapatkan konsentrasi kekayaan yang besar. Tantangan beberapa orang, kita tidak bisa memiliki keduanya. Dalam hal ini, ia memperkenalkan analisis kritis tentang Amerika Serikat. Michael Parenti berkata, jika gambar yang muncul di halaman depan tidak bagus, ini tidak boleh dianggap serangan terhadap Amerika Serikat, karena negara ini dan rakyat Amerika lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang hidup untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Faktanya, tidak ada cara yang lebih baik untuk mencintai negara seorang, tidak lebih baik cara untuk berjuang untuk memenuhi kebesarnya.
yang berikut konsentrasi kekayaan perusahaan. Ekonomi AS selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme. Bagaimanapun perekonomian saat ini jauh dari sistem perusahaan bebas. Kapitalisme monopolistik. Karl Marx lebih dari 125 tahun yang lalu, ketika ukuran besar adalah pengecualian, memprediksi bahwa kapitalisme ditakdirkan oleh beberapa kontradiksi yang melekat yang akan menghasilkan kelas orang yang bertekad untuk kondisi yang paling signifikasi bagi kita. Tujuan adalah monopoli yang tidak bertindak. Yang berikutnya, perusahaan transisis dari bagian sebelumnya adalah bahwa ada kecenderungan korporasi untuk bertambahnya ukuran yang akhirnya mengakibatkan perusahaan besar yang bergabung dengan perusahaan besar lainnya, perusahaan untuk membentuk monopoli yang efektif. Proses konsentrasi ekonomi memberi perusahaan besar kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Misalnya, kami membandingkan anggaran pemerintah dengan mendapatkan kotor perusahaan dalam dalam 2003 masing-masing. Total penjualan Walmart, British Petroleum dan ExxonMobil melebihi produk domestik bruto. Yang terakhir, konsekuensi dari pergerakan produksi dari Amerika Serikat ke negara lain. Negara yang paling penting. Yang terpenting adalah pengurangan atau bahkan pengeringan banyak pekerjaan setengah terampil dan tidak terampil di Amerika Serikat. Efeknya meningkat pengangguran ada dua, meningkatnya biaya kesejahteraan dan meningkatnya ketidakpuasan di antara orang-orang yang di kelas pekerjaan, atau masalah hilangnya pekerjaan rumah tangga. Ini melalui investasi modal luar negeri dibahas secara rinci dalam bab ini, di mana globalisasi, deindustrialisasi, pelarian modal dan outreach pertimbangan akibat lain dari proses gembar konsentrasi dan internasionalisasi. Korporasi adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh raksasa tradisional. Sekian dari hasil review buku 7. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.